itu loh deh tas-tas branded yang Mama, lagi aku habis ulangan matematika. Terus Eh, pasti deh. dengerin dulu. udah pasti jelek. Mana pernah sih kamu nilainya bagus? Eh, Udah masuk rumah, nggak usah bikin malu mama Mama, deh. aku bisa jelasin. Mau jelasin apa coba? Udah dimasuk di rumah. Aduh, udah mending dia. gak usah dikasih HP itu, udah diusir aja dari rumah. Mama, Ngapain? aku bisa jelasin nilainya segini. Ya, udah. Shh. Udah, pulang rumah, pulang. Jangan bikin malu mama, oke? Enggak, dia bagus nilainya, sumpah. Anak saya Aduh, pintar, orang juara dia udah satu. ngomong kayak gitu. Enggak. Tante jangan julid aja ya. Anak saya gak kayak gitu ya, anak saya nilainya satu Eh, terus. tante itu teman deket. Kamu pulang ya. Anda masih bersama 101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cawan Penta, gimana nih kabarnya saat ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Hadir kembali podcast Cawan Penta, citra warna-warni penuh cinta yang akan memberikan segudang informasi, motivasi, edukasi, dan inspirasi untuk kaula muda, untuk anak-anak muda, khususnya yang sedang nonton podcast Cawan Penta ini. Ditemani oleh, di sini ada Cinta, sendirian aja, nggak sama Putri, tapi sebenarnya nggak bener-bener sendirian karena bisa kalian lihat ini di sebelah Cinta udah ada 2 orang. Ini keren banget gitu ya, udah masuk scene gitu, langsung ditemui oleh 2 orang yang hebat di sebelah Cinta ini. Nah, kita kira-kira bakal ngomongin apa sih selama podcast di episode kali ini. Nah, kalau kita ngomongin soal kesenian nih, oh ya sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Ya, oke. Halo semuanya. Halo. Mungkin dikenalin dari siapa namanya, sekolah mana, tempat tinggalnya di mana, nomor absennya berapa. Semua ya. Lengkap banget ya. Sampai maghrib gak selesai Oke, sih sebenarnya ini. Boleh. Oke, halo teman-teman, perkenalkan namaku Aimar Fitra Putra Setiawan, biasa dipanggil Aimar dari SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Tadi ada sempat notis rumahnya di Jalan Wali Kota Gatot, Gang 1. Yaudah kita mampir besok ya. Oke, boleh mampir. Saya juga enggak kelasnya. Oh ya, kelas baru kelas 11 nih teman-teman. Oh, kelas 11. Oke, untuk Halo yang cantik. teman-teman, nama aku Amanda. Biasanya dipanggil Manda aja nggak apa-apa. Aku dari SMA Negeri 1 Kota Probolinggo juga sama Kak Aimar, dan kita juga satu kelas by the Iya, way. kebetulan Oh, satu satu kelas. kelas. Iya. Rumahnya? Beda. Rumahnya beda dong. Iya. Beda orang tua juga. Oh iya sih ya, besok ke rumahnya Aimar, lusa ke rumahnya Amanda gitu ya. Boleh. Mampir. Oke, jadi kita bakal ngobrolin apa nih di sini ya? Kalau kita ngomongin soal kesenian, itu banyak banget keberagamannya karena negara kita sendiri yaitu negara Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari keragaman suku, kebudayaan, adat istiadat, terutama di bidang kesenian. Beragam kesenian yang ada di Indonesia itu sangatlah bermacam-macam, dan salah satu kesenian yang paling banyak digemari oleh anak-anak muda adalah seni drama atau yang biasa disebut dengan teater. Siapa sih di sini yang nggak kenal teater? Karena udah awam banget, udah sering banget, dan bahkan Cinta sendiri nih suka yang namanya drama, ngedrama gitu. Suka drama? Teaternya ya, bukan ngedramanya ya. Oh, berarti beda dong. kan Kalau Beda. panggung sandiwara yang real Yes. itu adalah ya, kehidupan. tapi Bener bedanya banget. kalau teater kan kadang dipentaskan di panggung. Iya. Kalau Cinta enggak, di belakang. Oh, jadi di belakang kayak Oh, gosip dong. oh iya, Iya. gua sih bukan ngedrama itu namanya. Nah bener, sesuai dengan topik kita di podcast kali ini, episode kali ini kita akan ngobrolin seputar ngedrama. Kok ngedrama sih? Seputar teater. Jadi ngedrama ini. Oke, jadi 2 narasumber ini berasal dari SMA Negeri 1 Probolinggo yang dimana denger-denger akan menyelenggarakan suatu pagelaran ya, Bener banget suatu Cinta. kegiatan. Nah itu kegiatan apa nih? Pagelaran apa? Nah, jadi kita itu dari ekstrakurikuler Tresa, yaitu salah satu ekstrakurikuler yang ada di Semasa yang berhubungan dengan teater. Nah, teater ini punya atau Tresa itu singkatan dari Teater Arek Semasa, punya program tahunan yang emang udah berjalan dari lama, tapi sempat vakum nih di tahun 2020 sampai 2022 karena ada Covid gitu. Oke. Dan kemarin itu terlaksana kembali di tahun 2023. Namanya yaitu Pagelaran Seni Teater.
Pagelaran seni teater berarti hanya menampilkan teater aja ya? Itu Bener banget. Pesertanya dari mana aja? Umumkah atau dari sekolahnya aja? Oke, untuk pesertanya sendiri itu dari anak teater itu sendiri, dari organisasi Tresa itu sendiri gitu. Untuk ini Aymar dan Manda ini adalah salah satu pengurusnya. Bener banget. salah Kesibukannya satu apa pengurus. saat ini? Selain mempersiapkan Tresa. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin dari Amanda nih, kesibukannya apa nih? Kesibukan ya. Iya. Santai. Aku Jangan jadi- tegang, aku jadi jangan tegang. grogi gini ya. Iketan tegang kalau gitu nanti. Oke. Kesibukanku selain ngurusin Tresa nih ya sekolah ya. Sekolah, Tapi- iya, Cinta juga sekolah. Tapi ya karena aku enjoy untuk menjalani kedua-duanya ini, jadi aku ngerasa kayak ya nggak sibuk-sibuk aja sih, kayak ya udah biasa aja Biasa gitu. aja gitu Iya, ya. karena kita kan emang udah suka gitu, jadi kita ngejalaninnya juga enjoy aja gitu. Bener banget. Kalau organisasi di sekolah memang ikut Tresa ya, ikut Tresa ini. Iya. Oke, Tresa tadi apa kepanjangannya? Teater Arek Semasa. Oke, Teater Arek Semasa. Kalau Aymar, Kalau dari aku sendiri itu kesibukannya sama kayak Amanda karena kita juga masih pelajar. Ya tentu kesibukan utama dan paling utama adalah belajar di sekolah gitu ya. Tapi di luar itu aku juga mengikuti beberapa organisasi yang ada di sekolah dan juga di luar sekolah. Aku juga ikut nih seperti yang jas yang saya pakai, yaitu jas OSIS, karena kebetulan pagelaran seni teater ini bukan hanya anak Tresa saja tapi kolaborasi dengan juga OSIS MPK yang ada di SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. nih saya Cinta menarik nih tentang tadi bilang dari OSIS MPK ya. Itu juga termasuk kepengurusannya dari situkah atau yang menampilkan dari OSIS MPK itu? Oke, Atau mungkin ada ekstra lain? jadi gini, Paresa atau pagelaran Arek Semasa itu nama yang pernah dicantumkan atau yang pernah dipublikasikan di tahun 2023. Jadi dulu tuh sebenarnya pagelaran ini itu fokusnya hanya ke teater saja, tapi di tahun 2023 itu kita mencoba untuk mengajak seluruh ekstrakurikuler seni yang ada di Semasa dan kita memberi nama yaitu Paresa. Namun di tahun 2024 ini kita fokus kepada penampilan teater saja. Dan menjawab dari pertanyaan Cinta, apakah OSIS MPK masuk ke pengurusan di penampilan? Betul. Ya, kalau di penampilan sendiri itu enggak. Jadi yang Oke. penampilannya itu hanya fokus kepada anak-anak Tresa saja. Tetapi OSIS MPK itu masuk ke pengurusan kepanitiaannya. Oh gitu, berarti membantu Membantu. mempersiapkan Benar gitu ya. banget. Tujuan diadakannya Paresa ini tuh apa? Kalau tujuannya dari Amanda nih. Kalau tujuannya menurut aku, kita itu bisa lebih mengekspresikan diri kita untuk anak-anak atau siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kota Probolinggo dan juga untuk meningkatkan kreativitas mereka juga gitu. Oke. Itu aja sih. Kalau dari aku sendiri sama kayak Amanda menambah kreativitas dari siswa dan yang paling utama adalah menampung minat bakat dari pelajar yang ada di SMA Negeri 1 kayak gitu sih, menampung Iya. minat bakatnya. Dengan adanya kita ngadain pagelaran seni teater ini, kita bisa menunjukkan nih bahwa potensi yang dimiliki anak-anak Tresa itu banyak banget dan emang dong kalau misalnya dipendem Iya benar. iya Apalagi kan? seni drama tuh kan katanya Iya, mengekspresikan diri kita mengekspresikan. gitu ya, meluapkan Bener perasaan banget. kita dengan cara ngedrama. Beda apa ya? Teater, Iya. acting, bener. Acting bukan Acting. ngedrama. Oh iya, dengan karya gitu Bener ya. banget. Kenapa diadakannya Paresa ini? Kenapa tidak mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya? Oke, jadi seperti yang aku udah bilang di awal, pagelaran seni teater ini adalah program tahunan. Jadi secara tidak langsung kita harus mengadakannya setiap tahunan gitu. Berarti dari tahun ke tahun ya. Tahun kemarin pasti juga ada. Tahun Tanpa kemarin waktu juga Covid. iya, Oh, cuma kita waktu Covid hiatus. kita kan enggak. Nah, selain pagelaran itu, teater juga punya beberapa program kerja yang dijalankan gitu. Contohnya seperti penampilan-penampilan. Biasanya waktu itu kemarin aja Iya. kita diundang di acara Ramadan di salah satu instansi. Tresanya itu? Kita menampilkan monolog, puisi dan juga teater. Dan teater ini bukan hanya teater aja, tapi kita juga mengeksplor bakat anak-anak Tresa itu di bidang kayak monolog, puisi yang pokoknya berbau dengan seni. Dan kita juga nggak hanya melatih mereka untuk fasih dalam teater atau seni aja, tapi kita juga mengembangkan prestasi mereka. Kita mendukung mereka dalam mengembangkan prestasinya. Contohnya sebentar lagi kita mempersiapkan anak-anak kita dalam mengikuti lomba FLS 2N. Bahkan di tahun lalu itu kita pernah sempat mengikuti lomba di SMA Award tentang teater seperti itu. Jadi kita nggak
nggak cuma apa ya ngelatih Iya. teater aja, tapi kita juga harus berprestasi, Menghasilkan karya gitu, menghasilkan juara karya, gitu. bener Itu banget. tadi yang sempat menang di SMA mana Di tadi? Sempat Tampil. Ya, tampil. tampil. Oh, Mm-mm. gitu. Terus siapa pertama kali yang mencetuskan konsep ini? Konsep. Iya, konsep Paresa ini, atau emang udah dari dulu gitu, atau konsep yang kali ini berbeda gitu. Oke, untuk konsepnya itu kalau dari tahun lalu mungkin konsepnya itu sebenarnya kita dari pembina. Dari pembina kita melihat dia punya konsep kayak gini-gini. Oke. Jadi kita akan kembangkan itu. Jadi kita bisa dibilang konsep awalnya itu ada di pembina dan kita menjalankan konsep itu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Dan untuk tahun ini konsepnya itu Sebenarnya konsepnya ini bermula dari inaugurasi kelompoknya Aimar. iya benar banget. Kenapa itu? Kenapa dari Nah. kelompoknya Aimar? Ini menarik nih kalau Ya, diceritain betul. ini. Jadi waktu inaugurasi itu kita kan dibagi kelompok-kelompok tuh ya. Oke. Nah, per kelompok itu menampilkan suatu drama gitu. Drama pendek gitu Iya, ya, drama singkatnya. Itu ditampilkan di mana itu? Atau emang rutinan gitu? Inaugurasi pelantikan. Jadi cuma di pelantikan anak-anak ekstra Tresa gitu. saja, anggota Iya. baru dan Oh, juga Pengurus lama. pengurus lama gitu. Nah, setelah itu waktu inaugurasi itu kan itu diambil pemenangnya ya. Iya. Pemenangnya cuma satu tuh waktu itu. Dan yang menang itu kelompoknya dia. Ya udah langsung gini Iya. gitu. Oke. Tapi emang kita tuh waktu ngeliat itu kayak wah gila ya, keren banget, sampai nggak kedip gitu loh kadang. Terus sampai kita tuh banyak yang nangis juga. Bener Ini banget. jujur aja ya. Terus habis gitu setelah kita lihat dari situ kayak wah gila, ternyata ini keren banget. Dan ini tuh harus orang-orang luar tuh harus ngeliat tampilan ini juga gitu kan. Wah, kita Aimar emang nunjukin apa sampai bisa nangis gitu. Oke. Mungkin bisa acting sekarang biar Cinta bisa nangis juga gitu. Menyambung dari Amanda, bener awal konsep mula penampilan teater yang akan kita bawakan tahun ini tuh dari kelompok aku sendiri, kelompok inaugurasi. Jadi situ aku mengangkat cerita tentang permasalahan remaja. Jadi kayak saya sempat nangis sih, soalnya yang nulis naskah terus juga konsep semuanya tuh bener-bener bikin ternyata relate banget, bahkan ke saya sendiri tuh relate banget gitu. Soalnya bukan hanya satu permasalahan aja, tapi permasalahan yang Kompleks sering gitu. kompleks banget. Itu dari mulai pasangan, pertemanan, Keluarga, keluarga, diri sendiri. bener, diri sendiri, semuanya ada di penampilan ini. Dan nggak nyangka bahwa di inaugurasi kemarin tuh sampai nangis. Semuanya bener-bener sampai nangis, kayak wah ini beneran sampai nangis, kita nggak nyangka. Jadi kayak wah ternyata sebagus itu Kak, atau sedapet itu Kak pesannya ke mereka gitu. Wah, ini sampai saya, hah, gitu emang beneran gitu teater Iya. sampai bikin kita nangis gitu kan. Bener banget. Persiapannya nih buat persiapan untuk ke Paresa ini apa aja yang dipersiapin? Kalau misal aku ya, sebenarnya dari awal aku tuh nggak tahu kalau misal aku tuh jadi sutradara untuk naskah keduanya. Itu kayak surprise aja gitu. Jadi waktu itu aku tuh ikut castingnya dan dia yang nge-casting aku waktu itu. Tapi dia nggak ada omongan. Ini jauh-jauh dari Aimar ini. Terus dia tuh nggak ada omongan apapun gitu. Ya udah aku casting aja gitu, biasa aja Iya. kan. Dan aku tuh sebenarnya lebih suka main daripada di balik layar. Sebenarnya gitu. Karena kalau aku main, aku bisa mengekspresikan diriku gitu loh, jadi orang Leluasa lain. gitu ya, Benar. benar. Benar banget. Nah, setelah itu one day itu dia tuh kasih tahu aku bener-bener pagi banget. Aku tuh belum naruh tas, terus dia langsung bilang, "Kamu jadi sutradara ya?" Pergi jauh-jauh dari Aimar ini langsung di-pick gitu. Maksudnya gimana gitu loh. Aku takut dia kayak cuman asal ngomong gitu loh sebenarnya. Bercanda gitu Iya ya. kan? Terus habis itu aku kayak ngobrol lagi sama dia. Maksudnya nih gimana sih Mar gitu kan. Terus dia udah cerita, ya ternyata pembinanya yang nyuruh. Nah, setelah itu ya udah aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan kalau kayak gitu. Ya udah, karena ada kesempatan kenapa nggak aku coba aja. Benar. Gitu. Dan kesibukannya Dan Persiapan. sekarang persiapannya itu ya lebih Apa ke aja? dari awal itu aku udah, kita naskahan dulu ya awal itu. Reading dulu. Reading dulu benar. Kita readingnya bareng-bareng tuh, Iya. naskah 1 sama 2. Nah, tapi dibagi kelompok gitu ya. Nah, setelah kita reading, kita udah nentuin gimana intonasinya, mimik mukanya, terus ceritanya bagaimana. Terus setelah itu mungkin kita ada reading itu semingguan kali Iya, ya, untuk 3 kali mantepin banget pertemuan. gitu. Itu anak-anaknya yang reading gitu, yang Iya. anak Teresa itu ya. Bener. Itu apakah mereka kan pasti namanya mendalami peran itu susah ya. Sulit Itu banget. gimana mereka itu? Oke. Kalau Dari menurut aku
emang susah ya, dari mereka mungkin ada yang kayak yang sampai kayak, hah, kalau baca naskahnya ini bukan aku banget nih mbak gitu. Jadi ya udah, kita kan jadi sutradara kayak, ya gimana ya, nggak mau dipilih seperti itu, kamu harus menjalankan seperti itu dong gitu, kamu harus profesional dong gitu kan. Terus aku pelan-pelan ngasih tahu kalau misalkan coba kamu baca dulu, kamu resapin dulu gimana sih karakter kamu gitu. Setelah kamu bisa ngeresapin, pasti kalau kamu baca itu udah pasti ngefeel ke pendengar sama ke penontonnya gitu. Gitu sih. Ada space kosong nggak? Ini mungkin ada apa buat aku? Enggak ya, bercanda. Oh, mau nambahin juga dari Amanda. Jadi kalau kita itu punya tradisi sebelum kita penampilan tuh pasti ada reading dulu. Kita harus tahu naskah yang akan kita bawakan tuh konsepnya mau kayak gimana sih. Kita harus tahu. Dan di situ reading tuh cukup penting. Jadi kalau dalam teater tuh penting banget reading biar mereka tuh tahu naskah ini tuh pas bagian ini aku ngapain ya, kayak gitu. Baru setelah reading kita lanjut ke olah gerak, ekspresinya. Kita udah mulai main ekspresi. Udah saat ini udah nyampe situ. Iya, bener Iya, banget. bener. Bahkan Cepet berarti ya? bener banget, bisa dibilang tuh kita mulai latihan tuh Februari apa Januari? Februari awal, Dilaksanainnya kapan? April. Januari apa? Februari awal. Maret, April. Oh iya, 2 bulan ya. Gak Iya. nyampe bahkan ya? Nggak nyampe, bener Keren. banget. Dan apa ya, di dunia teater ya seperti itulah, kita harus bisa memerankan orang lain meskipun kita nggak bisa gitu, tapi kita sutradara memilih peran itu udah pasti yakin bahwa dia tuh bisa melakukannya, ada potensi yang dapat dia keluarkan. Bisa diolah lah gitu Bisa sebenarnya kalau diolah, dia mau bener berusaha banget. sebenarnya. Iya, bahkan cinta pun bisa ini. Dari sekarang saya suruh sedih bisa. Aduh, jangan dong. Mending saya vibesnya tuh ceria-ceria gitu, Oke. ceria aja gitu ya. Iya. Tapi kalau ada space kosong kabari ya. Oke, siap. Nah, di teater yang digelarin ini, itu teater apa? Teater modern kah atau tradisional kah gitu? Kebetulan dari teater ini tuh aku salah satu penulis naskahnya di teater utamanya atau penampilan utamanya itu lebih ke drama musikal. Drama Jadi musikal. aku pengen nih di drama itu kan monoton kan kalau misalnya nggak ada gerakan Iya, tariannya, bener. musikalnya. Dan di situ aku pengen di situ yang lihat tuh kayak seneng lihat dramanya dengan saya menciptakan drama musikal. Untuk naskah keduanya kita memilih teater kontemporer seperti itu. Apa itu? Itu di naskah kontemporer Iya. ya. Jadi sebenarnya kontemporer ini udah dipenasin waktu 2023 juga pada saat itu. Nah, pada saat itu aku nggak main di sana. Jadi ini benar-benar baru banget buat aku. First time gitu ya. Iya. Gimana rasanya Dan jadi langsung first jadi time? sutradaranya gitu kan ya. Ini semua gara-gara? Iya. Gara-gara cinta. Gara-gara cinta. Maaf ya, aku salah ya, maaf. Dan setelah itu kontemporer itu sendiri tuh sebenarnya apa ya? Dia tuh nggak kayak kehidupan, maksudnya nggak kayak yang dua orang yang saling ngobrol kayak di kehidupan biasanya gitu loh. Iya. Jadi kayak ya udah menunjukkan bahwa secara garis besarnya aja tentang ceritanya gitu loh. Jadi singkat. Iya, benar. Itu yang nulis naskah nggak cuma Aimar aja. Kebetulan saya saja. Oh, kayak Karena kita dibagi ya. Iya. oh gitu. Saya aslinya saya ditawari untuk tidak menjadi sutradara. Cuma kayak ini naskah saya kalau nggak jadi Iya, sutradara iya. kayak nggak enak Sayang gitu. banget juga Sayang gitu banget ya. udah nulis capek-capek, kurang lebih Udah nulisnya tuh berimajinasi gitu 3 bulan. 3 bulan. Jujur itu, aja nih itu teman-teman. berapa lembar? 20 lembar. 20 lembar. Teman-teman bisa dibayangin. Oke, ini 20 dibayar berapa lembar. ini 20 lembar ini ya gitu. Terbayar dengan nanti hasilnya penampilannya. Semoga aja sukses. Wah. Amin. Ketertarikan dari Paresa ini apa coba? Jadi ketertarikannya itu pertama yang akan menjadi ikon dari pagelaran tahun ini adalah kita mengungkit masalah remaja zaman sekarang, bukan hanya masalah tertentu aja tapi berbagai masalah yang remaja saat ini di alam itu aku ungkit di dalam naskahku ini. Dan mungkin naskah ini ada yang relate dengan beberapa kejadian di reliefnya mereka kayak gitu sih. Penasaran gak sih? Ini Cinta Iya. penasaran banget deh. Pengen nonton gimana caranya Harus nih? banget nonton. Ini dibuka buat umum. Berarti. Terbuka untuk Ya, umum. berarti kalian semua boleh nonton ya ke SMA 1 berarti ya? Iya, di SMA Negeri SM. 1. Oke, ini kan dari tadi kita ngomongin soal teater nih, tapi kita nggak tahu apakah dua orang ini juga adalah pemain teater atau cuman Waduh. gitu, jadi sutradara gitu. Ini mungkin boleh banget gak sih kalau kita ngedrama?
Boleh. Enggak teater maksudnya, Oke. acting gitu, acting gini. Oke. Apa aja emang yang pernah dimainkan sebelum-sebelumnya, pernah nggak mainkan suatu drama gitu? Oke, kalau dari aku sendiri itu di Tresa, pengalaman di Tresa, saya pernah menjadi peran Maling Kundang waktu itu di Maling acara Kundang. Gebiar Semasa. Ya, terus kedua waktu itu aku juga salah satu pemeran di naskah utama pagelaran tahun kemarin 2023 waktu itu jadi pengamen yang jatuh cinta sama ibu warung gitu. Terus baru-baru enggak sih tahun kemarin akhir di Hari Pahlawan kita juga sempat tampil dan di situ saya menjadi Belanda gitu. Oh, berarti Nah, itu udah sering banget ya. sering, Kalau lumayan. Amanda sendiri? Kalau aku sebenarnya masuk ke dunia teater ini baru-baru ini. Dari waktu kelas 10 ini. Oh, alah, berarti baru dari SMA ini ya? Iya. Karena dulu aku tuh kayak apa sih teater gitu loh. Apa Kayak sih gitu? mataku tuh masih ketutup gitu. Jadi aku masih ya udahlah gitu. Ya, kalau ketika sekarang udah terjun ini. Jadi dulu itu aku nggak ikut ekstranya bahkan. Jadi aku cuma ikut castingnya doang pada saat itu. gitu. Dan ternyata kepilih. Dan waktu kepilih itu aku jadi anak SMA di mana dia itu orangnya tuh kayak yang centil. Terus dia tuh ceria, tapi dia suka marah-marah juga dan dia lagi kehilangan uangnya tuh. Nah, Amanda meranin itu. Iya. Nah, coba sekarang Waduh. aku tantang nih. Buat kalian, buat Aimar dan Amanda coba acting. Acting apa ya kira-kira? Enaknya ya? acting apa nih? Tadi kan udah meranin anak muda. Iya. Ini meranin banyak sih ini ya. Meranin Maling Kundang, Maling Kundang, pengamen, itu Belanda. Belanda juga. Oke, berarti belum meranin anak kecil. Ya, karena dia belum meranin ibu-ibu, iya Oke. jadi itu ya tahu sendiri kan? Jadi ibu-ibu, jadi anak kecil. Nah, gimana tuh coba anak kecil ibu-ibu, coba gimana? Oke. Mungkin aku juga mau gimana? Oh, Cinta mau ikut juga? Enggak sih sebenarnya. Nonton Boleh doang. kalau mau ikut. Boleh banget. Aku jadi apa ini anaknya nih? Apa ya? Jadi ibu atau gini aja deh, Cinta anaknya. Oke, aku anaknya Ya, terus. bapak, Aimar. ibu. Kok jadi aku yang anak? Perasaan aku yang nyuruh gitu. Apa ya? Atau kamu jadi tetangganya Oh yang iya. Oh, suka tetangga suka gosip. julid. Oke, Iya. boleh. Emang mukaku kayak gitu banget sampai kalian bilang tetangga yang julid. Sepertinya ada potensi yang bisa dikeluarkan dengan muka kayaknya julid ini. cocok gitu. Iya, kayaknya cocok Aku nih. kalem. Loh, ini kita sutradara melihat potensi nih dari Cinta. Siap saudara. Oke, Coba gimana? dikeluarkan tetangga yang julid, Hmm? terus Amanda ini Saya deg-degan gitu ya. ibu-ibu boleh. Ibu-ibu. Atau gini deh, Amanda ini marahin aku seorang anak kecil yang karena Minta nilainya jelek aja. Terus Boleh. kamu ngejulitin, itu kok anak sebelah nilainya jelek ya gitu-gitu. Gak guys. kalau kayak masalah itu anakku. mah gampang. Oke. Oh, atau gini aja, mungkin Oke, kita apa? lagi ngomong-ngomongan nih. Boleh. Terus ini baru datang dari sekolah, Sekolah. terus kayak bawa kertas ngomong terus dia lihat ini. Terus kamu julitin. Oke. Oke, ini kita udah nyiapin kata-kata loh ini. Oke, boleh. Dimulai. Boleh. Biasanya tuh dalam teater tuh kita ada meraih bintang-bintang dulu. Itu apa? Waduh, Itu apa? Meraih bintang-bintang itu adalah teknik sebelum kita memerankan suatu peran. Jadi kita merem dulu, kita membayangkan jadi sesuatu yang diminta. Iya, Aku sesuatu yang ketawa dulu. diminta. Dan gitu. tangannya seperti ini. Tangannya tapi ya udah boleh dah, tangannya Kayak seperti ini. meraih bintang-bintang. Jadi kita kayak lagi merem meraih bintang-bintang. sesuatu gitu ya. Sambil merem. Jadi bayangkan Cinta adalah seorang ibu-ibu, temennya seorang Amanda Ya. yang julidnya banget gitu ya. Ini tidak untuk ditiru ya. Tapi kalau Hanya ditiru gak teater ya. apa-apa. Hanya acting. Iya, terus Amanda adalah ibu ya. Oke. Oke, Ibunya juga apa ya? Keras, tegas gitu ya. Oke. Oke, meraih dulu nih. bintang-bintang. Peran dimulai setelah aku ngomong dimulai. Oke. 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 Meraih bintang-bintang mulai. Bentar. Bayangkan ekspresi yang sudah diberikan. Bayangkan meraih bintang-bintang dimulai. Jeng, tahu nggak sih yang ada di pasar itu? Itu loh deh tas-tas branded yang Mama. lagi Aku habis ulangan matematika. Terus Dengerin dulu. udah pasti jelek. Mana pernah sih kamu nilainya bagus? Udah masuk rumah, nggak usah bikin malu mama Mama deh. aku bisa jelasin. Mama aku bisa jelasin. Mau jelasin apa coba? Udah dimasuk di rumah. Aduh,
udah mending dia. nggak usah dikasih HP itu, udah diusir aja dari rumah. Mama Ngapain? tuh bisa jelasin nilainya segini. Ya udah. Udah, pulang pulang. Jangan bikin malu Mama, oke? Enggak, dia bagus nilainya, sumpah. Anak saya aduh, pintar, orang juara dia udah satu. ngomong kayak Enggak, gitu. enggak. Tante jangan julid aja ya. Anak saya nggak kayak gitu ya, anak saya nilainya satu terus. Tante itu teman deket. Kamu pulang ya. Demi banget. Seru. Apa jadi? Aduh. Tapi bagus ya. Iya, bagus. Boleh, Nilainya boleh. keteter deh kalau gini, tolong pick saya. Oke, back to the Paresa. Boleh. Oke, untuk Paresa ini setelah yang tadi udah dipersiapkan apa nih wujudnya, apa namanya, pengennya tuh gimana Paresa ini untuk di bulan April? Tanggal berapa itu? Tanggal 28 April. Oke. Kalau dari aku sendiri sih pengennya itu semoga banyak yang lihat karena Pasti. iya. Nah, kita juga lihat nanti. Karena prosesnya dalam pengerjaan sebelum hari H itu panjang banget dan melelahkan banget. Bahkan kita puasa-puasa gini tuh masih Tetap kerja. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih kerja untuk untuk melancarkan acara pagelaran seni teater di tahun ini gitu. Kalau Jadi untuk dari Amanda gimana? Kalau menurut aku ya harapannya semoga selain banyak yang nonton juga banyak yang terinspirasi mungkin Bener dari banget. cerita ini, karena cerita ini juga sangat amat relate untuk kaum-kaum muda seperti kita. Jadi semoga setelah kalian menonton ini kalian bisa, maksudnya setelah menonton pertunjukan kita, Ya. para penonton ini bisa kayak mengimplementasikan pagelaran kita itu ke dunia nyata, ke dunia kalian gitu. Seperti kayak misal di naskahnya Aymar, dia tuh kan sebuah cerita di mana mengaplikasikan dari naskahku ya. Iya. Nah, jadi diceritakan di naskahnya Aymar gitu. Dan di situ mungkin ada kayak strukturnya di mana ya ada kodenya kan pasti di akhirnya. Dan semoga para penontonnya nanti bisa mengambil hikmahnya dari situ gitu. Ya bener banget. Dan sekedar info aja nih teman-teman, dari penampilan inaugurasi kemarin itu kan nanti dikembangkan lagi di naskahnya Amanda. Dan aku ini untuk penampilan utama ini sebenarnya aku mengambil salah satu perspektif dari tokohnya, yaitu aku mengambil perspektif dari tokoh Niskara dan juga Savita. Di situ menurut aku tuh kayak apa ya, tokohnya tuh memiliki permasalahan yang bisa kita kembangin lagi gitu loh. Dan menurut aku banyak banget yang mungkin relate dengan cerita dari Niskara dan Savita yang ada di naskahku yang aku tulis 3 bulan itu teman-teman. Iya bener Itu banget. apa tadi, Niskara dan Niskara dan juga Itu Savita. siapa? Niskara dan juga Savita ini adalah salah satu pemeran tokoh Iya. yang memiliki permasalahan di keluarganya gitu. Dan sangat amat relate bagi kalian. Iya, pastinya. bener banget. Ini penasaran gak sih? Mungkin bisa diceritain dikit aja sinopsis Oke, dari dikit Paresa ya. ini. Dikit Dikit aja, aja ya. jangan banyak-banyak. Oke, biar apa ya? Biar jadi penasaran Biar gitu makin yang nonton penasaran ya. gitu. Iya. Mm-mm. Jadi naskahku atau penampilan utama ini menceritakan tentang seorang Niskara dan juga Savita yang memiliki permasalahan di keluarganya. Niskara dan juga Savita ini adalah adik kakak, mereka saling menyemangati satu sama lain meskipun banyak sekali tantangan yang ada di dalam hidupnya. Dan gimana sih akhir atau apakah Niskara dan Savita ini masih bisa bertahan sampai sekarang? Nantikan di pagelaran tahun ini. Oke, keren banget ya. Beri tepuk tangan untuk kita dong. Dalam mempersiapkan hal tersebut pastinya ada kontra nggak sih? Nah itu apa aja dan gimana cara nyelesain sampai bisa sekarang gitu? Oke, jadi kontranya itu lumayan banyak ya, baik itu di internal maupun eksternal, karena kita juga bukan hanya mempersiapkan di dalam saja, tapi juga kita mencari dana dan mencari dana yang lain juga kita mengundang apa ya? Juga kita berurusan dengan eksternal gitu dan banyak banget kontra-kontranya. Tapi di lain itu tuh, di lain kontra yang telah terjadi, kita dapat mempelajari kontra-kontra tersebut, dapat kita apa ya, kita ambil hikmahnya gitu sih. Wah keren banget Iya. ya. Ini Cinta sampai kayak pengen ikut teater. Dari tadi Cinta bilangnya tuh pengen ikut teater gitu karena Ikut emang dong. ikut ya, semoga aja gitu ya. Atau cukup di balik layar aja gitu ngedramanya ya. Nah, oke, untuk sebelum kita tutup nih, mungkin bisa sampaikan pesan untuk mitra muda, untuk anak-anak muda, atau mungkin sekalian ingin ayo nonton ke Paresa. Oke. Dari Amanda? Kalau aku mau menyampaikan sebenarnya gini,
untuk anak-anak muda di luar sana yang sedang mencari jati diri mereka. Sebenarnya aku juga salah satu anak yang sedang mencari jati diriku. Jadi aku itu mencoba segala hal yang bisa aku lakukan gitu pada usia saat ini, karena kan waktu nggak bisa diulang lagi ya teman-teman ya. Benar Jadi banget. kayak sebisa mungkin kalau emang udah ada peluang ya udah aku ikut aja. Seperti teater ini. Jadi pada itu ada info bahwa teater SMA 1 sedang mengadakan casting. Jadi ya udah aku ikut aja pada saat itu. Mau hasilnya gimana pun ya udah. Kalau misalnya kita nggak mencoba, pasti jawabannya bakal gagal kan. Betul. Jadi pokoknya nyoba aja dulu. Kalau misalnya emang bukan tempatmu di sana ya udah nyoba di hal yang lainnya aja gitu. Bener banget, kalau dari aku sendiri sama kayak Amanda, buat teman-teman generasi muda apalagi calon penerus bangsa harus bisa mencari jati dirinya mulai dari sekarang. Dan tentu yang paling utama adalah bagaimana cara kita dapat melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di Probolinggo. Nah, salah satunya itu saya mengikuti dunia teater ini, karena di teater ini bukan hanya tentang drama modern aja, tapi kita juga mengungkit berbagai kesenian dan juga cara kita untuk melestarikan kesenian yang ada di Probolinggo, dan bukan hanya di Probolinggo saja tapi di Indonesia seperti itu. Dan kita juga harus bisa melestarikan kesenian yang ada di Indonesia, apalagi kita generasi muda, calon-calon penerus bangsa. Bener banget. Gitu. Kalau closing statement dari Cinta, ini nggak jauh beda dari teater sih. Ekspresikan semua perasaanmu dengan karya. Salah satunya di bidang drama atau teater. Dengan begitu, perasaan yang ingin kalian salurkan itu tidak menjadi sia-sia, malah akan membuat semua orang bermanfaat. Oke, terima kasih ya Aymar dan Iya, Amanda. terima kasih. Jangan lupa untuk nonton. Pagelaran Seni Teater tahun 2024. Oke. Akhir kata dari Cinta, Aymar dan Amanda. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Anda masih bersama 101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.